Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, ahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV dengan tema Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada nabinya yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan ini Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan pengasuh acara Live Akidah Jalan Lurus di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. Kaifakum Ustaz? Hayakumullah, alhamdulillah bikhair. Gimana tuh? Alhamdulillah sehat Ustaz. Hayakumullah. Keluarga semua sehat Ustaz ya? Sehat semuanya dan semoga pemirsa sehat. Amin Allahumma amin. Jazakallah khairan. Masyaallah bisa kembali menemani Ustaz di studio yang kita cintai Ustaz. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Baik, para pemirsa, insyaallah 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan beliau yang bagi Anda yang ingin bertanya, namun sebelum itu kita ingin sampaikan beberapa stasiun radio tergabung di RTVC ikut mirili acara kita kali ini. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madidah Caruban, dan Radio Mas FM Sragen. Kita ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada di 0331 5446087 0331 5446087 sebagaimana yang Anda di layar kaca Anda. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk di meja redaksi Fatwa TV, kita dengarkan nasihat pembuka dari pemateri kita pada kesempatan ini. Falyatafaddal maskura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan kenikmatannya sempurna berbagai amal saleh. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah musibah yang semoga Allah SWT segera mengangkat musibah ini dari kita, yaitu musibah pandemi, banyak saudara kita yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesulitan di dalam masalah ekonomi. Ini adalah bagian dari ujian yang Allah SWT timpakan kepada sebagian kita. Dan Allah SWT mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sebagian dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan di dalam masalah harta. Terkadang ujian yang datang dari Allah Azza wa Jal berupa kenikmatan dan terkadang berupa musibah. Yang perlu kita ingatkan di sini, jangan sampai seorang muslim ketika dia menghadapi musibah berupa kesulitan di dalam masalah ekonomi, kemudian dia mengambil jalan pintas
dan mencari rezeki yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pantang bagi seorang muslim untuk melakukan yang demikian. Allah SWT mengatakan faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan juga yang baik. Perintah dari Allah SWT supaya kita memakan dari apa yang halal, yang baik yang Allah SWT rezekikan kepada kita. Menunjukkan tentang larangan untuk memakan dari yang haram. Dan Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam jiwa, di dalam tubuh kita, setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Menunjukkan tentang ancaman orang yang makan dan juga minum, membeli sesuatu dari yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Maka kalau makanan dan minuman yang haram tadi yang dibeli dengan uang yang haram menjadi daging, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Ancaman yang keras bagi orang yang tidak berhati-hati di dalam masalah rezeki ini. Dan di antara rezeki yang diharamkan atau yang diharamkan di dalam agama kita yang disebutkan oleh para ulama adalah hadiah untuk pegawai. Seorang pegawai atau karyawan yang dia sudah mendapatkan gaji dari pemerintah atau dari pihak tertentu, dari yayasan atau dari sekolah, maka hadiah yang diberikan kepada pegawai tadi dari orang-orang yang dia layani. Misalnya seorang pegawai di kelurahan atau pegawai di kecamatan yang tugasnya adalah melayani masyarakat untuk membuat KTP misalnya. Ini hanya sekedar contoh. Dan dia mendapatkan tentunya gaji dari pemerintah. Maka uang yang dia terima dari seorang yang dia membuat KTP dan uang tersebut di luar uang administrasi, itu ya dinamakan oleh masyarakat dengan berbagai nama, entah itu uang capek atau ini adalah tips untuk pegawai, atau dinamakan dengan hadiah atau uang rokok atau uang keringat dan seterusnya, dan itu di luar biaya administrasi. Maka ini meskipun dinamakan dengan hadiah atau dinamakan dengan nama apapun, ini termasuk perkara yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Ini adalah termasuk ghulul, harta yang haram yang didapatkan dengan cara yang batil. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang melakukan ghulul, maka dia akan membawa apa yang dia ghulul tadi, uang yang dia dapatkan, harta yang dia dapatkan dengan cara yang batil tadi, di hari kiamat. Dan ini adalah kehinaan bagi seseorang dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dia membawa barang-barang tadi, dan itu adalah barang-barang yang diharamkan, dan manusia melihatnya dalam keadaan membawa barang-barang tersebut. Semakin banyak ghulul yang dia lakukan di dunia, maka akan semakin banyak harta yang akan dia pikul, yang akan dia bawa di hari kiamat. Ini adalah kehinaan tersendiri bagi seseorang.
Oleh karena itu, karena perkara ini tersebar di daerah kita dan dianggap itu adalah sesuatu yang biasa, sehingga masyarakat tidak enak perasaannya ketika dia tidak memberikan uang tersebut. Dan ada sebagian pegawai yang tidak mau kerja dan tidak mau mengurus urusan tersebut, tidak mau membawa berkasnya untuk ditandatangani, tapi dibiarkan di bawah laci sampai orang yang punya urusan tadi dia membayar. Nah, ini sesuatu yang tidak benar yang demikian. Dia sebagai pegawai sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, digaji untuk melayani masyarakat. Maka tidak boleh dia mengambil uang dari masyarakat dengan nama apapun. Dan kita pun tidak boleh juga untuk memberikan. Ini adalah bagian dari rishwah. Ini termasuk menyuap. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang yang menyuap dan disuap ini mendapatkan laknat. Nah, itu mungkin yang kita ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Allahumma amin. Wallahu taala a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan kali ini. Admin, apakah di sana ada pengecualian gitu, Ustaz? Misalkan dalam keadaan darurat kita bisa menyuap atau membayar gitu, Ustaz. Misalkan nggak ada lagi cara lain gitu, Ustaz, kecuali harus membayar misalkan gitu, Ustaz. Iya. Kalau memang hak kita tidak diberikan kepada kita kecuali dengan uang tersebut, maka dalam keadaan seperti ini boleh seseorang untuk memberikan, dan yang berdosa adalah yang menerima. Kita memberikan karena bukan ingin mengambil hak orang lain, tapi kita memang ingin mengambil hak kita. Tidak mungkin kita mengambil hak tersebut misalnya kecuali kalau kita memberikan uang. Maka kita tidak berdosa, adapun mereka yang mengambil maka merekalah yang berdosa. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan atas nasihat dan jawabannya. Demikian para pemirsa nasihat pembuka pada kesempatan kali ini. Kembali kami ngajak Anda semua untuk bertanya di 0331 5446 087. Baik Ustaz, kita bacakan soal yang pertama yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV dari Bapak Jufri Hussein di Gorontalo, Kabupaten Pahuwato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Kalau kuburan di teras samping masjid bukan di halamannya, apakah boleh sholat di masjid tersebut ya Ustadz? Ya. Seandainya seseorang bisa mencari masjid yang lain yang bersih dari perkara tersebut, tidak ada kuburan baik di depannya ataupun di sampingnya ataupun di belakangnya, meskipun masjid tersebut agak jauh sedikit misalnya, maka ini tentunya yang lebih diutamakan. Tapi kalau misalnya seseorang tidak menemukan yang demikian, atau masjid yang lain ini terlalu jauh sehingga ada kesulitan bagi seorang muslim, ada masyaqqah, ada keberatan, maka tidak masalah sholat di masjid tersebut dan sholatnya tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya kita bacakan dari Bapak Muhammad Sultan Bahtiar, Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Ustaz. Ustaz, barakallahu fiik, bagaimana cara menyikapi kondisi ketika ramai kita semangat untuk beribadah, namun ketika sepi malas untuk beribadah? Ya. Seorang muslim dan juga muslimah tentunya dia melakukan amal soleh dan melakukan ibadah karena Allah Azza wa Jalla. Allah SWT dialah yang memerintahkan amal soleh tersebut, dan Allah SWT dialah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu. Sehingga seorang muslim
beribadah lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat karena Allah, melakukan salat malam karena Allah, berpuasa karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, dan membiasakan dirinya melakukan amal soleh tersebut lillahi azza wa jal, dan menyadari bahwasanya Allah SWT dialah yang maha melihat, dialah yang maha mengetahui, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, maka insya Allah yang demikian akan menjadikan seseorang baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang, baik ibadah bersama yang lain maupun ibadah dalam keadaan sendirian di rumah, akan menjadikan dia tetap semangat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Apabila seseorang mendapatkan di dalam hatinya, kalau bersama orang lain dia semangat untuk beribadah, tapi ketika dia dalam keadaan sendirian, dia dalam keadaan malas-malasan, maka adalah dia segera memperbaiki. Mungkin di sana ada kekurangan di dalam masalah keikhlasan, di dalam masalah ketulusan niat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin di sana kita masih kurang di dalam masalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menumbuhkan itu semuanya? Di antara sebab yang paling utama adalah mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal nama dan juga sifat Allah. Apabila seseorang semakin mengenal Allah dan dia mengetahui bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui, dialah Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, maka insya Allah ini akan menumbuhkan di dalam diri seseorang muraqabatullah, akan sampai kepada derajat ihsan yang dikatakan oleh Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan seandainya engkau tidak melihatnya maka Allah SWT melihatmu. Orang yang sampai derajat ini maka dia akan memperbaiki, sehingga dikatakan derajat ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan, maksudnya adalah memperbaiki. Memperbaiki apanya? Memperbaiki apa yang ada di dalam batinnya, dan juga memperbaiki apa yang ada di dalam apa yang ada di zahirnya. Memperbaiki batinnya, memperbaiki niat, keikhlasan. Dan dia juga memperbaiki zahirnya, bagaimana supaya ibadahnya ini sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan serta nasihatnya Ustaz. Ya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Dan tampaknya satu penelpon sudah terhubung Ustaz. Kita Baik. coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini tentang doa yang Ustaz sampaikan setelah sholat duha kemarin, Ya. beberapa waktu yang lalu. Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini bagaimana artinya, Ustaz? Ya. Yang kedua, kita itu kalau beribadah di dalam apa saja itu sendirian, itu kan ada malaikat yang mencatatnya. Itu ada sebagian ustadz yang bilang itu mengucapkan salam kepada malaikat itu bagaimana ucapannya salam
kan katanya dia itu mencatat itu ibadah kita, gerak kita itu kan dicatat. Terima kasih. Saya Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosmini. Silakan Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang arti Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma, ya Allah, ighfirli wa tub alayya. Ampunilah aku dan berikanlah taubat kepadaku. Di sini seorang muslim meminta kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebut nama Allah yang paling besar, yang paling agung, yaitu Allah, mengatakan Allahumma, ya Allah. Dan ini adalah termasuk tawasul dengan nama Allah. Kemudian dia meminta dua permintaan. Yang pertama adalah meminta kepada Allah ampunan. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah saya. Dan ampunan atau maghfirah Allah di antara maknanya adalah meminta kepada Allah supaya Allah SWT menutupi dosa kita sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Dan di antara makna maghfirah adalah meminta kepada Allah supaya Allah SWT menghapuskan dosa tersebut dari catatan amalan, sehingga seseorang tidak diadab dengan sebab dosa tadi. Ini makna Allahumma ighfirli wa tub alayya, dan berikanlah taubat kepadaku ya Allah, yaitu terimalah taubatku. Seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan dia mengatakan wa tub alayya, dan niatnya di dalam hati adalah ingin bertobat dengan taubat yang nasuha, yaitu ada penyesalan di dalam hatinya dan meninggalkan maksiat dan bertekad kuat di masa yang akan datang untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian dia mengatakan wa tub alayya, dan terimalah taubatku ya Allah. Yaitu tentunya sebelumnya seseorang sudah berusaha memenuhi 3 syarat taubat yang nasuha tadi. Kemudian mengatakan di akhir innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha memberikan taubat dan maha penyayang. Ini juga bertawasul dengan menyebutkan 2 nama di antara nama-nama Allah. Yang pertama adalah At-Tawwab, yang maha memberikan taubat. Dan Allah SWT senang apabila kita memujinya. Dan di antara cara memuji Allah adalah memuji Allah dengan menyebutkan nama-nama yang husna. Allah SWT mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang husna, maka hendaklah kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Dalam doa ini kita bertawasul dengan lafzul jalalah Allah, kemudian bertawasul dengan nama Allah At-Tawwab, kemudian bertawasul dengan nama Allah Ar-Rahim, yang maha penyayang. Karena di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah mengampuni dosa kita dan juga memberikan dan menerima taubat kita. Maka ini adalah doa yang sangat agung. Seseorang meminta kepada Allah maghfirah dan meminta kepada Allah taubat dan menyebutkan nama Allah dan bertawasul dengan menyebutkan nama Allah. Dan sudah pernah kita sampaikan bahwasanya doa ini dibaca setelah sholat duha dan dibaca 100 kali. Semoga dengan seseorang mengamalkan doa ini diampuni dosanya dan dibersihkan dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua tadi apa? Mengucapkan salam kepada malaikat, makna mana Ustaz? Ya, meskipun malaikat sebagaimana kita tahu ada di antara mereka yang senantiasa bersama manusia, namun wallahu ta'ala a'lam tentang masalah mengucapkan salam kepada mereka, saya tidak tahu di sana ada dalil yang menunjukkan demikian.
Tidak ada di antara sahabat radhiyallahu taala anhum sepengetahuan saya yang mereka memahami bahwasanya kalau di situ ada malaikat berarti kita mengucapkan salam kepada mereka. Wallahu taala a'lam. Karena kita tidak mengetahui dalilnya, maka tidak perlu kita mengucapkan salam kepada malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menulis amalan kita, mencatat amalan kita, atau malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya Ibu Rosmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Banjarmasin, Pak Rashid Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salat tasbih, mengenai salat tasbih ya. Ya. Katanya yang ada yang memberitahukan itu salat tasbih ini daripada luar biasanya salat tasbih ini sekali seumur hidup pun gitu ya. Daripada istimewanya. Ini apa salat tasbih ini saya mendengar juga pernah ada yang kedudukan hadis mengenai salat tasbih itu dhaif atau palsu gitu ya. Yang sebenarnya seperti apa Ustaz gitu ya salat tasbih ini. Ya. Baik, cukup Ya Bapak. saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan Ustaz. Tentang masalah salat tasbih ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang keabsahan hadisnya. Ada di antara mereka yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang hasan, dan hadis yang hasan ini bisa diamalkan, dan ada di antara mereka yang mendhaifkan hadis ini. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Artinya tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi SAW, dan jangan kita amalkan. Dan di antara yang menguatkan tentang dhaifnya hadis ini adalah para ulama menyebutkan bahwa tata cara yang ada dalam salat tasbih ini berbeda dengan keumuman tata cara salat di dalam agama Islam. Bagi yang membaca hadis tentang masalah salat tasbih akan didapatkan bacaannya berbeda. Ya, jumlahnya juga berbeda, yang dibaca jumlahnya juga berbeda. Berbeda dengan tata cara salat pada umumnya di dalam agama Islam. Kita tahu bahwasanya salat ketika salat fardu maupun ketika salat sunnah tata caranya sama. Adapun salat tasbih ini memiliki tata cara yang berbeda. Sehingga wallahu taala alam ini menguatkan bahwasanya hadis ini tidak tetap dari Nabi SAW. Dan bagi siapa di antara kita yang menguatkan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang hasan, maka silakan dia mengamalkan, dan kita tidak mengingkari yang demikian. Namun barang siapa yang menguatkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, maka tentunya seseorang melakukan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Kalau memang itu adalah hadis yang dhaif, ya jangan dia amalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ya. Dari Saudara Atar Ilham Wirayuda di Kepri, Kota Batam Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk kesalahan jika kita tiba-tiba melihat jin atau merasa terganggu was-was, lantas kita langsung beristighfar? Bukannya kita harus ta'awudz kepada Allah ya Ustaz? Ya. Allah SWT mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila salah seorang di antara kalian diganggu oleh syaitan, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah. Sungguhnya Allah SWT dialah yang maha mengetahui, lagi maha mendengar, lagi maha mengetahui. Terkadang gangguan dari syaitan ini berupa was-was,
atau terkadang dia berusaha untuk menakut-nakuti manusia sehingga manusia tersebut akhirnya bergantung kepada jin atau memohon kepada syaitan. Mungkin ada di antara mereka yang berusaha untuk menampakkan atau mengeluarkan suara dan senang ketika dia melihat manusia takut, atau kemudian manusia tersebut meminta perlindungan kepada syaitan, kepada jin. Maka seorang muslim dalam keadaan demikian yang disyariatkan adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adapun astaghfirullah, maka ini ada tempatnya sendiri. Ketika seseorang melakukan dosa, maka dia mengatakan astaghfirullah. Ya, jadi zikir dan juga doa ini ditempatkan pada tempatnya. Takbir ada tempatnya, tasbih ada tempatnya, mengucapkan alhamdulillah juga ada tempatnya, mengucapkan bismillah juga ada tempatnya. Jadi seseorang berzikir, membaca zikir tersebut sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, untuk yang disebutkan dalam pertanyaan, melihat penampakan atau melihat jin, maka seseorang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan mengucapkan astaghfirullah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasan ya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, tampaknya sudah terhubung satu penelpon Ustaz. Berikutnya kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ini di dalam sholat kita kan di dalam sujud atau harus berbanyak berdoa. Setelah itu dalam rakaat pertama kita berdoa 1-2 macam, setelah itu rakaat kedua 2-3 macam lagi, rakaat 3 begitu lagi, rakaat 4 begitu lagi. Itu di sembahyang luhur. Nanti di asar kita ulangi lagi begitu, di maghrib kita ulangi lagi begitu, isya ulangi lagi begitu, sehingga ini udah berjalan lama sampai bulan-bulan, bukan sampai setahun, mungkin boleh Pak enggak itu Ustaz? Iya. Baik, cukup Bapak. Ya cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Lampung. Tafadhol Ustaz. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a." Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia sujud, maka adalah kalian memperbanyak doa di dalamnya. Memperbanyak doa di sini umum. Seseorang berdoa apa saja. Tidak dibatasi bahwasanya ketika rakaat pertama dia membaca demikian, rakaat yang kedua dia berdoa dengan minta rezeki, kemudian yang ketiga misalnya berdoa yang berkaitan dengan anak dan seterusnya. Nabi SAW hanya menyuruh kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Tentunya yang lebih sempurna bagi seorang muslim adalah melakukan doa ketika sujud sesuai dengan keumuman hadis tadi. Artinya dia terkadang di rakaat yang pertama dia membaca ini, terkadang membaca ini. Tidak menentukan ya di rakaat pertama dia membaca doa ini dan rakaat yang kedua dia membaca doa ini dan seterusnya. Ini tentunya yang lebih utama. Kita kembali kepada hadis tadi, yang penting kita memperbanyak doa tanpa menentukan rakaat pertama dengan doa tertentu dan kedua dengan doa tertentu. Tapi seandainya seseorang melakukan seperti yang ditanyakan oleh Bapak penanya tadi, tanpa dia meyakini bahwasanya rakaat yang pertama ketika sujud harus membaca ini, atau tanpa meyakini bahwasanya itu yang afdal, maka ini tidak masalah. Bahkan seandainya dia melakukan itu
berbulan-bulan atau bahkan sampai setahun misalnya, itulah yang dia lakukan. Kalau dia tidak meyakini itu adalah sebuah keharusan atau itu adalah sesuatu yang disunahkan dan itulah yang diutamakan, maka insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Dan yang lebih utama lagi, seperti yang kita sebutkan di awal tadi, sebaiknya kita kembali kepada hadis tadi, kita jadikan umum saja. Terkadang kita membaca ini, terkadang membaca itu. Ya, Wallahu ta'ala a'lam. Dan Allah barik fik, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Ustadz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba sapa pula penelpon berikutnya Ustadz. Dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Irfan di Bogor. Ya Ustaz. Ya. Mau tanya Ustaz. Silakan Bapak. Nabi sebelum mendapatkan wahyu kan sering meditasi di Gua Hira. Ya. Nah, ini dijadikan dalil sebagai kelompok untuk wangsit ya, untuk mendapatkan mimpi-mimpi tertentu untuk dijadikan dalil bagi mereka. Nah, bagaimana tanggapan kita Ustaz terhadap pernyataan yang demikian Ustaz? Ya. Baik, cukup Bapak? Cukup Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fiik Pak Irfan di Bogor. Tunggu jawabannya. Tafadhol Ustaz. Ya. Nabi SAW, kita tahu bahwasanya beliau sebelum beliau menjadi nabi dan diutus oleh Allah SWT, keadaan masyarakat Mekah saat itu dan secara umum di Jazirah Arab adalah sangat memprihatinkan. Mulai dari penyimpangan yang paling besar, penyembahan kepada selain Allah, kerusakan-kerusakan akhlak. Ini adalah pemandangan yang biasa. Dan Nabi SAW dahulu beliau berada di atas millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan kesyirikan, dan Allah SWT telah menjaga beliau bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi. Sebelum beliau diutus dan sebelum turun kepada beliau wahyu, maka di antara kebiasaan Rasulullah SAW saat itu adalah sering beliau menyendiri, berkhulwah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, dan memikirkan alam semesta, beribadah dengan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat itu. Sampai akhirnya Allah SWT mengutus malaikat Jibril dan membacakan kepada Nabi SAW 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Dan dengannya beliau SAW menjadi seorang nabi. Dan apa yang terjadi ini kemudian dijadikan dalil oleh sebagian orang yang tidak paham tentang bolehnya seseorang bersemedi atau bermeditasi dengan tujuan untuk mendapatkan wangsit atau yang semisalnya. Maka ini bukan dalil ya yang pas untuk melakukan amalan ini. Pertama, bahasanya yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu mereka bermeditasi atau bersemedi atau yang semisalnya, wangsit yang mereka katakan itu bukan berasal dari Allah Azza wa Jalla, jelas. Bukan berasal dari Allah SWT, karena yang namanya kenabian ini sudah terputus. Ya sudah selesai dengan diutusnya Nabi SAW. Apa yang mereka katakan dengan wangsit itu berasal dari jin, bukan dari Allah. Seandainya itu adalah dari Allah, berarti kenabian masih ada. Dan itu adalah satu yang
batil. Nabi SAW mengatakan wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada kemungkinan lain kecuali itu adalah dari syaitan. Itu adalah dari jin yang mendatangi seseorang, kemudian membisikkan, mengajarkan sesuatu yang batil. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini adalah sebelum beliau menjadi nabi. Sebelum beliau menjadi nabi dan juga rasul. Dan itu bukan bagian dari syariat Islam. Ya, sehingga berdalil dengan apa yang disebutkan tadi berupa perginya Nabi SAW ke gua, ke atas gunung, dan beberapa hari menyendiri di sana. Ini beliau SAW belum menjadi seorang nabi. Sementara seorang muslim itu diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi SAW, yaitu syariat setelah beliau SAW menjadi seorang nabi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya Ustaz. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatal iman pemirsa Fardhu TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung di 0331544687, 0331544687. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Jawa Timur, Kabupaten Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya. Jika kita telat meminta maaf pada seseorang karena dia sudah meninggal, kemudian kita bertobat dengan taubat yang bisa dilakukan, pertanyaannya, jika si terzolimi di akhirat maafkannya, apakah dosanya akan diampuni di akhirat ya Ustaz? Ya, seseorang berbuat zalim kepada orang lain, kemudian kezaliman tersebut berupa kezaliman di dalam masalah kehormatan. Misalnya dia pernah membicarakan kejelekan dia, pernah menghibah misalnya. Namun orang yang terzalimi tadi meninggal dunia sebelum kita meminta maaf. Ya, pertanyaannya, apakah seandainya si fulan tadi dia memaafkan di hari kiamat, itu akan bermanfaat bagi kita sehingga kita tidak diberikan sanksi oleh Allah Azza wa Jalla karena kezaliman kita di hari kiamat? Yang bisa kita sampaikan di sini, apabila seseorang memang memiliki kezaliman kepada orang lain di dalam masalah kehormatan, bukan di dalam masalah harta ya. Kalau harta harus mengembalikan. Dalam masalah kehormatan, kalau memang orang yang dizalimi tadi masih dalam keadaan hidup, tentunya kita minta maaf. Man kanat lahu madlamatun min akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm, atau al-an. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan darinya sekarang. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang satu hari di mana tidak akan bermanfaat dirham dan juga dinar. Taib, itu kalau memang orang yang kita zalimi masih hidup. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia? Karena tidak mungkin kita meminta maaf kepada orang yang meninggal dunia. Dia sudah tidak bisa berbicara dan dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Para ulama menjelaskan yang bisa kita lakukan adalah banyak mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Kita doakan sebanyak-banyaknya dengan doa-doa yang baik. Misalnya memohonkan ampun untuk orang tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu wasi' madkhalahu. Ampunilah dia, rahmatilah dia, luaskan kuburannya, masukkan dia ke dalam surga, jauhkan dia dari neraka,
dan kita memperbanyak doa-doa yang baik tadi untuk orang tersebut. Maka semoga dengan doa kita yang banyak tadi, dan itu adalah doa-doa yang ikhlas, yang kita panjatkan kepada Allah, dan kita sungguh-sungguh memintakan untuk orang tersebut, semoga ini menjadi sebab kelak kita akan dimaafkan oleh orang tadi. Karena kita sudah banyak mendoakan dengan doa-doa yang baik untuk orang tersebut. Kita berharap demikian. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan ya Ustaz. Barakallahu Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Maisaroh dari Jombang. Ya, monggo silakan Saya tanya. Ya, silakan Ibu. Suatu ketika saya pernah mendengar ceramah dari seseorang bahwa wanita itu bagus sholat jamaah di masjid. Sebab hadis yang menjelaskan tentang larangan wanita sholat di masjid itu adalah hadisnya lebih dulu. Ada hadis lain yang berbunyi, saya tidak apa semua, hadis itu berbunyi, la tamna'un nisa'a ilal masjid. La tamna'u an-nisa'a ilal masjid. Sehingga dengan hadis itu, hadis yang melarang wanita sholat di masjid itu terhapus gitu. Bagaimana, saya minta kejelasannya. Baik, cukup Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sepengetahuan kita bahwa hadis yang ada ini tidak melarang wanita untuk melakukan sholat di masjid. Nabi SAW hanya menjelaskan tentang keutamaan dan bahwasanya yang afdal bagi seorang wanita adalah sholat di rumahnya. Jadi untuk laki-laki maka mereka sholat berjamaah di masjid. Adapun wanita, maka yang afdal bagi seorang wanita adalah sholat di rumahnya. Itu lebih besar pahalanya daripada dia sholat di masjid. Adapun sabda Nabi SAW yang diisyaratkan oleh Ibu tadi, yaitu yang berbunyi la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah wanita dari masjid-masjid Allah. Maka ini diucapkan oleh Nabi SAW dan menunjukkan bahwa seorang wanita apabila dia ingin ke masjid dan dia meminta izin kepada suaminya untuk ke masjid, kita sebagai seorang suami jangan melarang. Karena Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah. Ini adalah perintah atau larangan kepada para suami untuk melarang istri-istri mereka dari pergi ke masjid. Jadi nggak ada pertentangan di sini. Nasakh dan juga mansukh ini adalah jalan terakhir. Kalau memang tidak bisa dijamak, tidak bisa digabungkan hadis-hadis tadi, dan tidak mungkin ditarjih, maka di sana ada cara yang lain, yaitu dengan mengatakan bahwasanya hadis ini adalah dihapus dan hadis ini adalah yang menghapus. Kalau masih bisa dijamak, jangan dihapus salah satunya. Dan alhamdulillah di sini bisa dijamak. Jadi hadis yang pertama menunjukkan tentang keutamaan sholat di rumah bagi seorang wanita. Bahkan antara sholatnya seorang wanita di rumah dengan sholatnya wanita di Masjid Nabawi, yang disebutkan dalam hadis bahwasanya sholat sekali di Masjid Nabawi itu adalah lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Itu tetap lebih afdal
sholatnya seorang wanita di rumahnya. Buktinya apa? Buktinya dahulu para istri Nabi SAW mereka sholatnya di rumah-rumah mereka. Padahal rumah mereka ini berdekatan dengan Masjid Nabawi. Tapi mereka tetap sholat di rumah-rumah mereka. Ya, menunjukkan bahwasanya sholat di rumah mereka ini lebih afdol daripada sholat mereka di Masjid Nabawi, yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya sholat sekali di Masjid Nabawi itu lebih afdol 1000 kali daripada sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Ya, dan hal ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang lain yang mengatakan jangan kalian melarang. Jadi afdolnya di masjid, di rumah. Seandainya dia mau ke masjid silahkan, gak masalah, jangan kita larang. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, masalah barakallah fiik, jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, mungkin kita coba sapa penelpon terakhir pada kesempatan kali ini, Ustaz. Dengan waktu tersisa, Bapak Rosyid lagi di Banjarmasin, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Rosyid. Nah, begini Ustadz ya. Di dalam zikir pagi petang gitu ya, di antaranya gitu kan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jadi kita ridha kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Islam gitu ya. Nah, barang kita ridha tapi belum tentu Allah meridai kita. Supaya tercapai keridhaan Allah kepada kita ini, dari doa-doa tadi apa yang kita harus lakukan? Seperti apa gitu ya? Ridha Allah, ridha kepada kita, ridha kepada Islam, ridha kepada Muhammad SAW. Jadi apa-apa saja yang kita bisa lakukan gitu ya Ustaz, biar mendapat keridhaannya dari itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Ya, Bapak Rosyid di Banjarmasin, ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ini maknanya sangat dalam ya. Karena di dalam zikir ini seseorang menyatakan di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwasanya dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Artinya ridha adalah lapang dada, tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada ganjalan sedikit pun di dalam hatinya. Allah SWT dialah yang satu-satunya yang dia sembah. Dan yakin Allah SWT dialah yang maha pencipta dan maha mengatur, dialah yang maha sempurna, maka dialah yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maka dia ridha Allah sebagai sesembahannya. Kemudian yang kedua, dia ridha Islam sebagai agamanya. Artinya lapang dadanya dan dia menerima zahir dan batin Islam sebagai jalan hidupnya. Yakin bahwasanya Islam inilah yang akan mengantarkan dia kepada Allah, yang akan mengantarkan dia kepada surga. Dan yakin bahwasanya di dalam syariat yang ada di dalam agama Islam ini adalah kebaikan untuk manusia semuanya. Di dalam perintahnya, di dalam larangannya, itu ada hikmah yang mendalam, dan itulah yang mewujudkan maslahat untuk manusia semuanya. Kemudian yang ketiga adalah ridha Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Ini adalah ucapan yang dalam. Kita ridha kepada Nabi SAW. Lapang dada kita meyakini dan mengimani bahwasanya beliau adalah Nabi yang diutus. Dan ridha dengan syariat yang beliau bawa, perintah yang beliau sampaikan, larangan yang beliau larang. Ini adalah termasuk konsekuensi dari keridhaan kita Nabi SAW sebagai Nabi kita dan sebagai Rasul kita. Kita berharap semoga keridhaan kita, Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb kita, dan Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, dengan makna yang tadi kita sebutkan.
keridhaan yang diikuti dengan amalan. Bukan hanya sekedar keridhaan yang hanya diucapkan dengan lisan. Semoga dengan demikian Allah SWT akan meridhai kita. Kalau kita ridha dan benar-benar ridha, Allah Azza wa Jalla sebagai Rabb kita, dan Islam sebagai agama kita, dan Nabi sebagai Nabi kita, maka semoga Allah SWT meridhai orang yang memiliki sifat demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasan yang Barakallahu serta fikum. nasihatnya. Demikian yang bertanya Pak Rosid di Banjarmasin. Semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kali ini, Ustaz. Nah. Tanpa terasa, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan faedahnya, Ustaz. Hayakumullah. Allah ya, insyaallah ketemu kembali, insyaallah di pertemuan berikutnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Pemirsa Fatwa TV, pendengar dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.